Semakin diusut, semakin kusut nih kasusnya almarhumah Vina dan Eki. Hai my lovers, kembali lagi bersama aku Maya Aska. Dalam segmen Otista malam hari ini kita akan bahas lagi nih kasus almarhumah Vina dan almarhum Eki. Sebenarnya semakin aku ikutin kasusnya semakin pening guys kepala aku. Kalian juga nggak? Pusing nggak ngikutin kasus almarhumah Vina dan almarhum Eki ini? Kalau aku sih pusing banget ya guys. Di sini aku akan bahas lagi karena banyak banget yang DM ke aku untuk angkat lagi nih kasus almarhumah Vina di segmen Otista ini. Oke lah guys ya, di sini aku akan menuruti permintaan dari my lovers. Sorry to say kalau videonya aku tayangin terlalu lama ya, karena aku mau lihat dulu nih perkembangan dari kasus almarhumah Vina ini nih ya. Di sini juga udah aku catat ya poin-poinnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ya mari kita simak ceritanya dalam segmen Otista, obrolan mistis kita. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kasus almarhumah Vina ini, jangan lupa kalian dukung terus channel aku ini dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, dan buat kalian yang mau berdonasi untuk anak yatim piatu dan para janda lansia, melalui channel aku ini boleh banget ya, caranya gampang. Ternyata di bawah ini ada yang berlogo super thanks atau terima kasih ya. Kalian bisa klik logo itu dan kalian bisa langsung donasikan rezeki kalian seikhlasnya ya dan semampunya kalian aja nih. Tinggal kalian tulis aja nominalnya dan kalian bisa langsung kirimkan donasi kalian melalui logo super thanks yang ada di bawah channel aku ini. Nanti aku akan sumbangkan ya atas nama kalian. Aku infokan juga siapa aja yang sudah berdonasi di video selanjutnya. Oke guys, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama ya. Yang pertama ini kita sudah dihebohkan ya dari penangkapannya Peggy Setiawan yang pekerjaannya itu buruh bangunan atau kuli bangunan ya. Kenapa sih Peggy kuli bangunan ini nih yang ditangkap? Dengan buktinya itu adalah ijazah dan rapotnya. Aneh ya. Dan ternyata di tahun 2016 Peggy juga udah sempat dicurigai nih dan rumahnya juga sempat didatangi sama aparat kepolisian. Kenapa nggak langsung ditangkap aja di tahun 2016 itu kan? Kenapa baru sekarang nih setelah 8 tahun terus juga barang buktinya cuma raport, ijazah, yang nggak masuk akal guys. Kalau menurut aku Peggy Setiawan ini bukanlah sang pelaku otak dari pembunuhan almarhumah Vina ini. Rekonstruksinya Peggy nih yang dilakukan di malam hari. Dan juga si Peggy Setiawannya ini tidak dihadirkan dalam reka adegan itu. Lawak lagi ya guys ya. Aneh banget ya. Kenapa rekonstruksi tapi si pelakunya ini nggak didatengin? Nggak diterjunkan langsung nih ke TKP. Udah gitu malam-malam lagi. Mau ngapain juga ya? Dan kalau si Peggy didatengin juga dan dia tuh mau ngapain juga? Orang dia bukan pelakunya gitu kan. Apa yang harus dia rekonstruksikan gitu? Aneh juga ya. Banyak juga nih yang mengira Peggy Setiawan bukanlah pelaku dari DPO yang selama ini dicari. Ya kalau dari sudut pandang aku juga bukan dia. Memang beda banget ya. Beda banget dari ciri-ciri yang disebar ya. Dari ciri-ciri DPO yang kita tahu kan. Rambutnya keriting ya. Terus kulitnya juga memang sama sih. Kulitnya coklat-coklat hitam gitu kan. Tapi di bagian telinganya tuh nggak ada piercingan. Masa iya secepat itu sih dia merubah fisiknya. Apalagi dia kan seorang kuli bangunan. Kira-kira cukup nggak uangnya dari hasil dia bekerja sebagai kuli bangunan terus buat operasi telinganya? Ya nggak mungkin ya guys. Jejak digitalnya si Peggy Setiawan ini nih yang kita lihat ya dari Facebooknya, nggak ada indikasi guys kalau dia itu punya masalah sama seseorang.
Aman-aman aja, bahkan dia pernah update status, dia share lokasinya. Mana ada seorang DPO ini bisa berani share lokasinya? Kan aneh ya. Dan dia juga pergi ke daerah Bandung untuk bekerja. Sekarang juga saksi-saksinya juga banyak loh yang speak up. Malah dituduh lagi sama oknum aparat kepolisian bahwa seorang saksinya ini nggak bisa dipercaya. Katanya orang itu tidak bakalan punya kemampuan daya ingat yang selama itu gitu ya. Padahal menurut aku kalau memang kita mengalami hal yang memang kita nggak bisa lupain ya, apalagi kan ini kasusnya si Peggy Setiawan ini lagi kerja kan di tanggal itu, di bulan itu, tepat di kejadian itu kan. Ya jelas lah mereka ingat. Ini agak-agak aneh juga sih ya. Saksinya nongol gitu ya untuk ngebela si Peggy Setiawan dan banyak juga bukti-buktinya ya. Ada pembayaran gajinya juga yang sekarang beredar nih ya. Para saksinya ini udah keluar nih. Tapi malah seolah-olah tuh ditutup-tutupin gitu guys. Selain si Peggy Setiawan ini, ternyata ada dua lagi nih. Si Peggy juga kalau nggak salah ya, yang anaknya Pak Cecep itu. Terus sama si Egy Rian Prayoga, si Apung RP itu. Nah, yang anaknya Pak Cecep ini nih lagi sibuk banget klarifikasi ya. Sama anaknya dari mantan Bupati Cirebon, Ramadhani. Dia berdua tuh lagi sibuk banget ya klarifikasi. Dan ada satu videonya, dia itu lagi bersumpah ceritanya di bawah Al-Quran. Tapi itu Al-Quran apa bukan ya? Apa itu buku kamus yang tebal? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Keluarga saya, ini anak saya Peggy, tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan yang di Cirebon. Dan juga kenapa yang bersumpah bukan si Peggy-nya ini nih. Kenapa malah Pak Cecepnya? Aneh ya. Lawak banget sumpah. Egy yang ketiga nih ya. Apung RP, itu nama Facebooknya tuh yang selama ini kita curigai tuh. Karena memang indikasinya bener-bener menyerupai banget, mirip banget, persis banget kedua Egy ini. Egy anak Pak Cecep sama Egy Rian Prayoga atau Apung RP. Apung RP ini tuh mulai klarifikasi dia, mulai muncul juga nih ke sosial media. Kayaknya dia mulai kena umpan netizen deh, makanya dia muncul karena dia ketakutan ya. Dia sih bilang katanya keluarganya banyak diancam, adiknya juga diancam gitu kan. Terus dia klarifikasi nih. Klarifikasinya kalau menurut aku ya, itu dia lagi menyembunyikan sesuatu. Seolah-olah tuh dia kayak lagi memainkan dramanya dia. Dia tuh lagi ngebohong gitu. Lihat dari mimik matanya, alisnya, pokoknya dari gestur-gestur tatapannya dia dan lirikannya dia itu ya kayak orang lagi berbohong lah. Diinterogasi, terus ditanya juga dia pura-pura nge-lag. Pas ditanya soal foto DPO yang sama persis kayak dia ya, yang ada telinga bolong di bagian telinganya. Nah ini kita lihat videonya ya guys. Tapi emang waktu itu pakai anting. Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu. Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikat sama batik kayak mas. Enggak apa sih? Enggak tahu. Anting lubang yang gede itu. Iya saya. Mas pakai anting juga. Saya juga pakai anting ya. Nah menurut kalian nih my lovers ya, menurut kalian ini sebenarnya Egy yang mana sih yang cocok banget dengan DPO atau yang sekarang kita cari-cari yang katanya telinganya bolong gitu ya. Berarti kan dua Egy ini kan ya, Egy-nya Pak Cecep atau si Apung RP. Menurut kalian yang mana guys? Kalau aku sih lebih ke Apung RP ya kalau aku. Tapi kayaknya kalau untuk anak geng motor atau anak dari mantan bupati, kalau dari aura-auranya sih nggak ada di Apung RP, adanya di Egy anaknya Pak Cecep ini nih. Kalau dari aura ya, pokoknya antara dua orang itu ya guys ya. Bukan cuma Egy aja yang ada 3 guys. Si Linda juga ternyata ada 3. Linda yang kita tunggu-tunggu nih ya, kemunculannya, kehadirannya. Ternyata dia membuat kegegeran lagi guys. Dia muncul tapi dia bikin drama lagi. Dia pura-pura kerasukan. Masa iya arwah bisa tahu
channel YouTube Jejak Backpacker. Dan dia seolah-olah ini lagi dibela gitu sama Vina. Kalau yang disebutkan sama si Bang Mel ini adalah bukan Linda dia gitu, tapi dengan cara dia berpura-pura kerasukan. Nah guys, kalian perhatiin deh, di situ itu ada Wirang Birawa, terus juga ada pengacaranya almarhumah Vina pada saat si Linda ini kerasukan nih guys. Aneh banget tuh. Dia tuh seolah-olah kayak oper-operan gitu, salah-salahan nih. Si tuduhannya Mel ini disangkal sama si Linda, tapi dengan cara dia berpura-pura kerasukan, guys. Yang pertama itu Linda, si Ratu Kesurupan itu ya, si Duta Kesurupan itu namanya Andi Malinda Putri Utami. Terus yang kedua yang kita curigain juga ada namanya Linda Yustira, anak geng motor XTC Cirebon. Yang katanya dia juga pernah foto sama si Apung RP itu ya. Linda yang ketiga ini Linda Oktavianto, salah satu temennya Eki, anak geng motor 02 XTC Cirebon. Dan ada tatonya nih ya di bagian tangan. Linda Oktavianto ini dia pakai kerudung sekarang. Kalau kalian lihat ya di Facebooknya, dia tuh banyak banget foto pakai jaketnya XTC. Nah kalau si Linda yang satunya nih, yang kita sekarang tahu ini adalah Linda Amoy, itu juga ada tatonya. Nah yang nggak ada tatonya si Linda Kesurupan ini nih, dia nggak ada tatonya, tapi dia ada foto. Dia fotonya tuh bareng terus sama si Egi, anaknya Pak Cecep itu. Jadi kita dibikin blunder nih. Sama 3 Peggy, sama 3 Linda. Kocak ya. Lawak banget sumpah. Jadi pas kemunculannya Linda juga malah sengaja dibikin blunder. Lindanya tuh ada 3. Muncul si Peggy, Peggy-nya ada 3. Muncul si Linda, Lindanya ada 3. Nah menurut kalian nih my lovers, yang mana sih Lindanya yang menurut kalian ini Linda yang ada di TKP pada saat itu? Tulis di kolom komentar ya. Baru kemarin juga nih, tim reporter dari TV One, dia tuh datang ke rumahnya Bapak Rudiana alias bapaknya Eki ya. Dia datang untuk menanya-nanyakan mungkin ke orang tuanya almarhum Eki ini. Tapi dia tidak disambut baik, malah justru diusir guys. Orang mau ngebantu anaknya supaya dapat keadilan gitu ya, malah diusir. Ya gimana kita nggak tambah curiga kan sama keluarganya almarhum Eki ini. Ada apa sih sebenarnya nih ya? Nah poin selanjutnya nih ya. Apa bener nih ada dugaan yang baru ini tuh muncul gitu ya. Kalau kasus ini tuh bukan kasus yang didasari oleh cinta segitiga atau geng motor. Tapi karena adanya kasus besar di tahun 2016 itu. Yang mana pernah ada kasus kapal tanker yang diduga itu adalah kasus sabu yang dipecahkan oleh bapaknya almarhum Eki atau Pak Rudiana. Dan setelah kasus itu Pak Rudiana ini naik jabatannya setelah membuka kasus besar itu ya. Ini ada foto dari salah satu akun TikTok nih yang aku lihat. Nah jadi itu dugaannya ya, bukan kasus sembarangan berarti ini. Makanya nih si bandar besarnya ini ya melampiaskan dendamnya ke anaknya Pak Rudiana. Yaitu ke Eki. Jadi Ekinya nih yang dihabisin, yang jadi korban. Tapi pada saat itu Ekinya lagi jalan sama Vina. Jadi ya dua-duanya aja dihabisin. Vina nih cuman kena getahnya aja. Cuma kena apesnya aja nih karena dia pacaran sama anak polisi. Yang ya kita tahulah ya kalau polisi itu kan di mana-mana banyak yang nggak suka gitu loh. Ibaratnya banyak musuhnya lah ya polisi. Nah Vina ini pacaran lah sama anaknya polisi. Jadi kena getahnya. Nah kalian pernah lihat nggak video ini? Dari pengakuannya Bu RT di rumahnya Eki. Jadi RT rumahnya Eki ya. Dia bilang katanya pada saat itu sebelum kejadian Eki ini nelfon ke bapaknya. Dia minta uang.
Dan bapaknya itu ngelarang dia minta uang ke bapaknya di hari itu karena udah ditunggu sama orang-orang ya bisa dibilang geng motor ya. Tapi nggak tahu nih apakah geng motor beneran atau kasusnya yang sabu itu tadi. Soalnya bapaknya Eki ini udah tahu dia tuh nggak boleh datang ke tempat bapaknya Eki dulu ya karena memang udah ditunggu. Tapi si Eki ini ngeyel, dia butuh uangnya sekarang makanya dia samperin ke sana. Di pertengahan jalan tepatnya di flyover Talun itu dialah dihabisin. Kebetulan sama Vina jalannya. Dan menurut Bu RT juga kalau si Eki ini ya pengakuannya Bu RT ya. Si Eki itu emang katanya anaknya itu emang anak bandel. Nah, kalian ingat video aku sebelumnya yang aku bilang kalau menurut aku ada dugaan si Eki ini memang punya kasus anak yang memang bandel juga gitu ya. Makanya mungkin ya itu dugaan ya memang dihabisi sama si bandar besarnya itu yang dendam sama bapaknya Eki. Agak masuk akal juga sih ya dari statement ini nih. Terus juga muncul nih yang katanya CCTV kejadiannya di tahun 2016 yang berhasil dibobol sama hacker. Nah bener gak sih guys CCTV-nya itu? Karena banyak yang bilang itu CCTV-nya bukan kejadian Vina. Tapi ada juga yang bilang itu kejadian Vina di tahun 2016. Aku gak tahu nih ya CCTV-nya beneran apa enggak. Menurut kalian gimana guys? Beneran atau bohong? Bingung banget soalnya nih dari kasus ini semakin kita telusuri semakin membingungkan gitu ya. Yang terakhir ini ya guys ya, aku nemu akun Instagram yang namanya Derry Noah. Nah di reels Instagramnya ini dia tuh katanya pernah komentar ke reelsnya Hotman Paris ya, tapi sama Pak Hotman Parisnya itu komenannya dia dihapus. Padahal dia ini katanya mau memberikan kesaksiannya karena dia tahu nih si Egy yang asli itu siapa. Tapi sama Bang Hotmannya itu ya dihapus komentarnya dia. Nah kita lihat sama-sama nih ya Instagramnya si Derry Noah ini guys. Di sini yang paling aku curigain ini foto ini nih guys. Dia lingkarin Peggy sama Ucil. Dia tulisnya kayak gini. Sudah ada yang lihat pernyataan Saka yang melihat Peggy Perong pakai piercing dan bukan Peggy Setiawan atau kuli bangunan. Dan coba simak video Egy Ripra yang berusaha bohong sama seperti Linda, Aep, Mel-Mel, Aldo yang sebenarnya mereka itu saling tuduh-menuduh. Inilah kenapa Ucil sangat disayangkan, dibunuh duluan karena dia itu menjadi kunci kuat. Tapi yang tahu-tahu aja kenapa Ucil dibunuh, kalau keungkap ya malu dong nama aparat. Sebenarnya kasus ini apa nih? Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus sabu tadi? Ya, di sini juga ada statusnya dia. Dia nulis 3 orang, salah satu dari bagian narkoba, 1 dari polisi meninggal dunia dengan dinyatakan bunuh diri dan 2 lainnya masih belum ada lanjutan. Anehnya, yang mati di bagian ahli narkoba semua. Ini si bangsat bandar ngincer yang tahu rencananya. Ibu Wid itu Ibu Widya ya, yang di TikTok itu. Di sini Anda sedang dalam bahaya karena dia ini terlalu belak-belakan nih. Di sini masih banyak yang belum paham kode saya, malah Anda terang-terangan, malah dibuka nih sama Bu Widya. Tapi salutlah akhirnya netizen bisa mengerti kode saya. Cita-cita kita sama habisi si bangsat mafia bandar dan backingannya. Kan udah saya bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau dilawan. Kena mental nggak tuh? Emot ketawa. Tuh ya, dari status-statusnya si Derry Noah ini. Nah, dia ini curiga dengan Mbak Putri, kuasa hukumnya almarhumah Vina. Yang kenapa sekarang tuh semakin kendor? Ya menurut aku sih memang iya ya. Kenapa dia semakin kendor, terus dia tuh malah jadi kena ke pihaknya
Linda gitu, malah jadi membackup si Linda gitu. Sebenarnya ada apa sih? Terus juga Wirang Birawa yang pertama dia ada di kontennya Jejak Backpacker, dia setuju dengan DPO yang 3 orang ini. Ya, ada 3 orang DPO-nya. Terus kenapa pada saat Peggy Setiawan si Kulba ini ketangkep ya, dan dia malah setuju dengan pendapatnya aparat kepolisian. Ya, kalau itu adalah Peggy yang asli. Terus yang 2-nya dihilangkan itu dia juga ikut setuju. Dan tiba-tiba dia private akun Instagramnya. Yang tadinya netizen berharap lebih sama dia bisa membantu membongkar kasus ini, malah kenapa dia sekarang malah ikut-ikutan sama si aparat kepolisian ini gitu. Dan yang netizen curigai juga, dia kan temennya banyak ya anggota kepolisian. Apakah ini ada indikasi kalau dia ini udah kena suap atau gimana gitu ya, menurut dari para netizen nih. Jadi netizen tuh kecewa gitu. Sebenarnya sih kalau menurut aku juga kita jangan terlalu percaya ya dengan statement dari orang yang tidak netral. Karena dia kan kalau menurut aku tidak netral karena dia punya banyak teman anggota kepolisian. Nah, takutnya ada indikasi suap ya untuk mempercepat kasus ini gitu ya. Karena emang netizen itu berharap lebih dah sama si Wirang Birawa ini. Ternyata malah bikin netizen tuh kecewa gitu ya. Kalau menurut aku pribadi, dari sudut pandang aku, Peggy Setiawan si Kulba ini bukan pelakunya. Karena memang yang aku lihat dari bukti-buktinya dia ya, dari jejak digitalnya dia itu memang gak ada indikasi kalau dia tuh punya masalah sama seseorang gitu. Masa iya sekelas polisi sulit banget menangkap si Kulba kuli bangunan gitu kan. Gak mungkin guys. Jadi aneh ya. Nah kalian bisa lihat-lihat lagi nih di akun Instagramnya si Dery Noah ini. Menurut aku dia tahu banget gitu loh. Kenapa Bang Hotman itu menghapus komentarnya dia. Ada apa nih sebenarnya. Aneh juga ya guys ya. Dan aku juga sempat mampir ke Facebooknya Rian Wisnu. Di situ di Facebooknya itu dia juga sempat update status juga ya sama dengan si Dery Noah. Yang di sini tuh di Instagramnya ya, kalian bisa lihat nih. Di sini ada foto si almarhumah berdua ya. Terus fotonya si Apung RP sama sepatunya tuh. Sama kan yang ada di motor ninja-nya itu. Dia tulis captionnya gini. Masa sih Saka Tatal gak kenal lu Egi Ripra? Keringet dingin gak lu? Baru 2 nih gue sepil. Tapi ya gimana ya bro, udah kesebar. Panas jing, kurang rapi jing kalau sembunyi. Gue juga bakal jelasin cara main orang dalam backingan lu. Tuh ya, di sini ada fotonya si Apung RP sama si Saka Tatal. Sebenarnya nih, kalau kita kulik ya si Dery Noah ini, sebenarnya kayaknya mereka ini, dia ini tuh tahu banget gitu. Sangat disayangkan ya komentarnya dia itu dihapus sama Bang Hotman. Ada apa nih sebenarnya ya? Terus juga dia ini si Dery Noah ini sempat DM ke Apung RP. Di sini tuh dia nanya, lu kenapa tega sama orang? Lu cerita aja sama gua. Lu kenal kan sama si Vina itu? Gua tahu lu yang bunuh. Dia bales nih, karena dia pacaran sama si Eki. Gua nggak terima. Sebenarnya ini tahu banget nih si Dery Noah ini. Guys, kita bantu kawal si Dery Noah nih. Supaya dia ini bisa memberikan kesaksiannya dengan sejujur-jujurnya. Kalau kita lihat dari Instagramnya, dia kayaknya benar-benar tahu banget ya guys ya. Nah, aku lihat juga nih dari Facebooknya si Rian Wisnu. Si Rian Wisnu ini di Facebook pernah update ya. Kita lihat ya guys. Di tanggal 28 Agustus 2016 ya, Rian Wisnu ini pernah bikin status.
Dia bilangnya tuh, sumpah masih nggak percaya lo pergi begitu cepat. Udah hampir 3 tahun gue nggak ketemu sama lo. Dan sekarang gue ketemu sama lo dalam keadaan lo nggak bernyawa lagi. Gue doain lo tenang di alam sana kawan. Bakal gue kenang hari-hari bersama lo walau sesaat. Terus ada yang nanya nih. Namanya Rahul Aditya Sanjaya. Eki siapa soak? Dia bales, Eki yang kena kasus bareng pas ditangkep di RS Gunung Jati. Berarti bener dong ya dari pernyataannya Bu RT di tempat tinggalnya almarhum Eki yang tadi dia bilang katanya Eki ini memang anaknya juga agak bandel. Nah di sini juga dia bilang Eki yang kena kasus bareng pas ditangkap di RS Gunung Jati. Nah kasus apa nih? Ya kasus apa? Terus juga di sini dia juga bikin status lagi ya di tanggal 17 September 2016 nih si Rian Wisnu. Dia statusnya gini. Mati juga itu anak setimpal dengan perbuatan dia bunuh sepasang sejoli Eki dan perkosa Vina. #Ucil Tato. Nah Ucil yang tadi tuh ya yang fotonya dilingkarin di Instagramnya si Dery Noah itu. Ada yang nanya juga nih. Serius udah mati pelakunya? Kalau nggak percaya tanya aja sama Mbah Google. Ya bagus deh kalau udah mati biar nggak ada korban lagi. Terus si Rian Wisnu ini juga balas lagi. Mantannya Ayu mati, hahaha. Doain aja semoga disiksa di akhiratnya. Nah yang mati tuh sebenarnya siapa nih? Apa yang tadi dia bilang ya? Yang kasus narkoba itu tuh. Tapi kemarin sebelum aku lihat ini ya rekonstruksi si Peggy Setiawan ini, itu tuh aku tirakatkan lagi guys. Aku minta petunjuk nih lewat mimpi. Ternyata aku mimpi. Mimpinya sih nggak detail banget ya. Aku kan cuma penasaran nih sebenarnya Linda yang mana sih nih yang jadi saksi di TKP gitu kan ya. Aku minta petunjuk lah ya. Aku tirakatkan dan aku mimpi setelah aku tirakat. Yang aku lihat justru Lindanya ini pakai kerudung, orangnya agak gemuk dan ada tatonya di tangannya, tulisannya namanya Linda. Nah setelah aku cross check, kok malah yang nongol malah si Linda Oktavianto itu yang pakai kerudung. Yang dia tuh banyak foto pakai jaket XTC yang katanya temannya Eki di geng 02 XTC itu. Tapi sebelum aku lihat Facebooknya ya, aku udah mimpi duluan, makanya aku cari tahu. Dan bukan cuma Linda doang yang aku lihat. Jadi di depan aku ada Linda itu, dan di belakang aku ada bapaknya almarhum Eki, ada Pak Rudiana. Tapi dia lagi ketawa-ketawa guys. Aku gak ngerti ya maksudnya itu apa. Sampai detik ini aku tirakatkan lagi tuh belum nemu jawabannya guys. Jadi aku belum berani menyimpulkan ya. Apakah memang benar kuncinya adalah Pak Rudiana nih yang tahu. Dan sampai sekarang kan dia nggak muncul-muncul. Dan cuma dia doang nih yang nggak punya kuasa hukum. Ya, jadi kita makin curiga lah ya sama bapaknya Eki ini. Oke guys, menurut kalian ya, dari kesimpulan yang tadi aku kasih ke kalian nih, untuk poin-poinnya, menurut kalian itu yang cocok nih ya dari kasus ini tuh sebenarnya menurut kalian itu apakah ada indikasi dari cinta segitiga, geng motor, atau kasus narkoba ini, kasus besar nih? Menurut kalian nih yang mana nih guys? Kalau menurut aku sih ada indikasi kasus besar. Kasus narkoba itu. Karena memang pada saat itu kan bagiannya Pak Rudiana di Polsek ya yang menangani kasus-kasus narkoba. Ya mungkin aja pangkatnya naik setelah membuka kasus itu. Dan dia mengorbankan anaknya. Sebenarnya memang yang krisis itu adalah hukum di negara kita nih, tidak terang-terangan, tidak transparan. Sampai Pak Jokowi juga udah negur ya, udah kasih peringatan gitu, kasus ini tuh harus dibuka dengan seadil-adilnya, dengan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya
Polri ini mulailah dia bikin konpres ya. Dia mau ngebantu nih Polda Jabar untuk menangani kasus ini. Ada apa nih sebenarnya? Dan ya patut dipertanyakan juga nih Pak Rudiana nih, kenapa dia sampai menghindar sebegitu takutnya gitu didatangi sama reporter yang jelas-jelas mau membantu kasus ini. Jadi menurut kalian ini kasus apa sih sebenarnya guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi segini aja yang bisa aku share di sini ya, karena memang masih simpang siur ya. Bolehlah kalian tulis di kolom komentar ya, menurut kalian indikasinya tuh lebih kemana nih di antara ketiga itu. Oke guys, sekian dari aku. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian ini. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena di sini aku juga sebagai netizen ya yang benar-benar penasaran dengan kasus ini. Kita doain aja semoga kasusnya cepat selesai, walaupun dari penglihatan aku kasus ini bakalan menggantung begitu aja ya. Ya, kita berdoa aja semoga terungkap lah ya siapa pelaku sebenar-benarnya. Oke guys, aku Maya Aska pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri, Maya True Story.